1 minggu yang lalu, daimyo berkunjung untuk memulihkan diri di onsen desa. Apa kau tahu kalau mereka diserang? Iya, ku dengar saat daimyo tengah berendam dalam air panas, ada kunai yang terlempar di dekat mereka. Ya, memang tak ada kerusakan sama sekali, daimyo juga tak ada yang terluka. Namun, pada hari itu juga, padahal ada para anbu yang mengelilingi garis pertahanan onsen yang daimyo datangi. Mereka menyebar dan menjaga tempat itu dengan ketat. Bahkan untuk melempar satu kunai pun seharusnya takkan mudah dilakukan. Kakashi melanjutkan pembicaraannya. Bagaimanapun, tragedi ini terjadi sudah sejak beberapa hari yang lalu. Namun satu hal penting, Homura sama yang sedang memeriksa dan mengungkapkan pendapatnya tentang tempat latihan di desa juga diserang musuh. Padahal ia dikawal oleh 2 shinobi. Kalau kejadian itu aku tak tahu, ucap Sai. Homura sama tak mau mempermasalahkan kejadian ini, jadi ia tak terlalu terbuka tentang masalah ini. Tapi bukannya masalah ini meresahkan karena yang diserang adalah seorang eksekutif tinggi negara. Selain itu, insiden ini dilakukan secara berurutan. Anda ingin aku menyelidiki 2 insiden tersebut? Betul, sudah ada 2 peristiwa serupa yang terjadi. Jika ada yang ketiga, maka ada kemungkinan pelakunya sama. Ada juga kemungkinan pelakunya berbeda. Bagaimanapun, aku ingin kau selidiki semuanya, termasuk kondisi saat 2 insiden tersebut. Kakashi selesai berbicara. Sai kemudian bertanya, bagaimana dengan Anbu? Kenapa tak kerahkan mereka juga? Tentu saja, mereka sudah dikerahkan. Akan tetapi, aku ingin secara pribadi mempercayakan penyelidikan ini kepadamu. Siap, aku akan melakukannya. Maafkan aku, apa tidak masalah jika Naruto dan Sakura bekerja sama denganku? Karena dalam hal ini, mereka akan meningkatkan efisiensi penyelidikan. Tidak, kalau Naruto mungkin tidak. Iya, kupikir Naruto juga begitu, Kakashi tertawa. Anak itu tak cocok untuk misi kelompok seperti ini. Selain itu, Sakura dia sedang melakukan hal baik sekarang. Jadi ingat, aku bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini. Dia ada perjalanan bisnis ke Suna. Itulah sebabnya saat ini, untuk sementara waktu, kau harus bekerja sendirian. Menurutku kau tidak akan terlalu mencolok. Mengerti, kerjakan dengan hati-hati, Kakashi memerintah. Saat berkata Kakashi begitu, ekspresi wajahnya menegang. Kurasa ini bukan lelucon belaka, ini juga bukan ciri khas pelaku kekerasan. Begitukah firasatmu Sensei? Iya, sebuah persepsi yang mengejutkan bukan? Aku akan bekerja dengan hati-hati. Tapi Sensei, kau juga harus waspada ya, ucap Sai. Aku juga ya, Kakashi bertanya. Yang diserang adalah para eksekutif tinggi di desa. Tidak aneh jika Roku Daime Hokage menjadi target berikutnya. Masuk akal juga, aku juga akan berhati-hati, ucap Kakashi. Usai mengangguk, Kakashi berpikir, tapi malah takkan masalah jika mereka langsung menyerangku. Untuk sesaat, Kakashi memikirkan hal tersebut. Kembali ke Sakura, persiapan perjalanan telah dipersiapkan. Rapat dengan Ino pun telah usai. Sehari sebelum keberangkatan Sakura ke Sunagakure, Tsunade memanggilnya. Lokasi pertemuannya ada di kedai sake dan arak favorit Tsunade. Pertemuan ini bukan untuk urusan bisnis. Besok, ku dengar kau akan pergi melakukan perjalanan. Aku hanya ingin menyemangatimu. Dan sebenarnya sih, aku hanya berniat minum-minum saja. Selesai bicara, Tsunade lalu tertawa. Tsunade sengaja bicara seperti itu agar Sakura tidak terlalu memikirkan beban yang akan ditanggungnya. Tsunade pikir, akhir-akhir ini Sakura terlalu memaksakan dirinya. Jadi Tsunade mengajak Sakura berusaha membuatnya plong dan mengurangi stresnya. Ketika klinik kesehatan mental anak didirikan, Tsunade lah yang mendukungnya. Melihat cara Sakura bekerja saat ini, mungkin Tsunade merasa agak bertanggung jawab padanya. Tapi, hebat juga ya. Kau muridku, kau sendiri yang memperkenalkan klinik kesehatan mental anak ke desa. Bagiku, dan sebagai gurumu, aku sangat bangga. Satu persatu, Tsunade menjatuhkan cangkir sake di meja. Wajahnya mulai merah, minumnya sangat cepat, sambil terburu-buru makan. Akan tetapi, di ujung harinya, posisiku hanya sebagai titik kontak untuk menyediakan akses merawat pasien. Karena sebenarnya, orang-orang yang menghadapi anak-anak adalah orang-orang terlatih yang secara khusus dipekerjakan dalam aspek tersebut. Kau tidak boleh bersikap terlalu simpel. Soal anak-anak dan trauma mental mereka, mereka tidak bisa mengekspresikan diri dengan kalimat yang baik. Pikiran mereka semakin menumpuk, perasaan mereka merupakan pengalaman yang mengkhawatirkan. Bersamaan dengan itu, harus ada seseorang yang memberi mereka uluran tangan. Orang tersebut akan membuatnya tenang.
kaulah menciptakan struktur tersebut. Dan sistem tersebut berpengaruh signifikan bagi mereka. Betul, setelah menerima motivasi dari gurunya, seolah-olah Sakura merasa sedang dihargai, ia merasa bahagia. Ngomong-ngomong, sudah seberapa jauh hubungan Naruto dan Hinata? Ketika pembicaraan telah mencapai titik di mana mereka bisa beralih ke topik lain, Tsunade mengajukan pertanyaan tersebut. Beberapa hari yang lalu, aku kebetulan bertemu dengan mereka yang sedang berkencan. Mereka sepertinya akan baik-baik saja. Soal Hinata, dia orangnya cukup mengejutkan. Ia tegas dalam mengambil alih kendali hubungan mereka. Kupikir-pikir, jika pasangan Naruto juga orang yang bersifat pantang menyerah dan berkemauan keras, kupikir akan tidak cocok dengan Naruto sendiri. Tapi kalau dengan Hinata, aku tidak khawatir. Jika dia adalah seorang wanita yang sepertimu, hubungannya mungkin akan sulit ya. Setelah berbicara mengenai hal itu, Tsunade tersenyum lebar lalu tertawa. Hahaha, Tsunade tertawa sambil menggaruk kepalanya. Tawa Tsunade diiringi dengan pikiran yang tersembunyi. Iya, karena Sakura sedang memikirkan cintanya sendiri. Tak ada gunanya, aku tak boleh terlalu serius. Sakura bingung, ia tiba-tiba mengubah nada suaranya. Kemudian bertanya kepada Tsunade, "Guru, terus terang saja, aku ingin bertanya sesuatu. Soal pria, bagaimana caranya membuat seorang pria tertarik? Jika kau ingin menarik perhatian pria," Tsunade merespon dan menekankan, "gunakan payudaramu." Sambil bicara seperti itu, dia dengan bangga membusungkan dadanya. Dada wanita, payudara ya? Benarkah? Jadi memang benar begitu ya, punya Hinata juga besar. Sakura menenggelamkan bahunya. Dasar bodoh, itu cuma lelucon. Tsunade malah bingung, dia menambahkan kata-katanya. Menarik perhatian seorang pria tergantung pada pribadi masing-masing. Iya, menurutku juga begitu. Lakukan yang terbaik Sakura. Nah, selain itu, ada hal lain yang bisa kubantu. Kalau soal itu guru, ayo kita taruhan. Ucap Sakura. Taruhan? Tanya Tsunade. Ayo bertaruh kalau kisah cintaku takkan berjalan dengan baik. Aku mengajak bertaruh, karena kau selalu kalah. Hahaha, Tsunade mengayunkan payudara besarnya sambil tertawa. Iya, aku mengerti. Mari bertaruh. Keesokan harinya, mereka melewati gerbang pintu masuk Konoha. Sakura dan Ino berangkat ke desa Sunagakure.